Kenapa? Karena tujuan nikah happiness, jangan sampai kekurangan menjadi alasan untuk tidak bahagia. Oh, ini rumus Pak dari Nabi. Karena setiap kita pasti punya kekurangan. Jangan sampai alasan karena kekurangan tadi Pak, kita tidak bisa menjemput bahagia dalam rumah tangga. Tetap harus bahagia. Maka kalau menggunakan Al-Baqarah 186 Pak, Al-Baqarah 187, maaf tadi salah ya, 187 itu ada kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pasangan bagi suami, suami itu pasangan bagi istri. Fungsinya kok pasangan? Perempuan itu pakaian bagi suami, suami itu pakaian bagi istri. Artinya pakaian menutupi apa Pak? Ya, menutupi kekurangan Pak. Kita punya kekurangan, ditutupin pakai pakaian. Jadi saling menutupi, saling melengkapi. Kita tidak sempurna, pasangan tidak sempurna. Justru ketika dua-duanya bersatu, jadilah kesempurnaan gitu loh. Kita punya keburukan, istri punya keburukan, ketika disatukan, wa jama' bainakuma fi khair. Jadi kebaikan Pak dua-duanya. Gitu loh cara berpikir gitu Pak. Justru kekurangan pasangan, kekurangan kita ketika digabungkan menjadi kebaikan. Bagaimana caranya? Nah, disitulah pentingnya sebuah parenting, Pak. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah bisa kembali bermuwajahah. Mudah-mudahan rangkaian aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umatnya senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin khatiman rahimakumullah, melanjutkan tema yang kemarin tentang parenting sebetulnya ini, atau tarbiyatul aulad fil Islam. Jadi nikah itu aspeknya ada 3. Kemarin sempat dibahas 2 aspek. Mudah-mudahan masih ingat Pak ini. Ya kalau nggak ingat nggak apa-apa juga. Yang penting bisa dipraktekkan. Aspek pertama adalah biologis. Ada 2 ayat yang saya gunakan, yang saya rujuk. Pertama surat An-Nisa ayat pertama, bahwa nikah itu memiliki aspek biologis, diantaranya adalah jima. Hal ini kemudian kita bisa ambil pelajarannya dari surah An-Nisa ayat pertama. Ada kalimat wabassa minhuma rijalan katsira wa nisaa, bahwa di antara tujuan nikah itu melahirkan keturunan. Dan punya anak kan gak mungkin di-download Pak ya. Masih ada proses dulu lah, yang kita kenal dengan istilah jima. Dan ini tidak porno ya, memang jima bahasa fikihnya Pak itu. Mau diapain lagi, bahasa memang begitu. Kemudian yang kedua adalah surah Thaha, surat ke-20 ayat 118 dan 119. Di situ dijelaskan, kata Allah Azza wa Jalla, bahwa Nabi Adam itu laka bagimu alla taju'a fiha wa la ta'ra. Adam, buat ente itu la taju'a fiha wa la ta'ra. Ente enggak akan lapar, enggak akan telanjang. Di ayat 119-nya wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Ente di surga enggak bakalan haus, enggak bakalan kepanasan. Gabungin Pak tuh ayat.
Tidak lapar, tidak haus, urusan apa ini? Pangan. Tidak telanjang, urusan sandang. Tidak kepanasan, urusan jadi sandang, pangan itu biologis, Pak. Dan itulah gambaran surgawi. Fasilitas Nabi Adam di surga itu adalah terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Bapak nih, sandang cukup, pangan cukup, papan cukup, berasa surga itu. Berasa surga. Tidur nyenyak, bangun fresh. Kenapa semuanya cukup? Coba kalau kurang, Pak. Mikir. Besok gimana besok ini? Mikir. Sudah berasa surga, Pak. Tenang itu kan gitu. Ketika terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Itu aspek biologis, Pak, dan sudah saya jelaskan kemarin. Jadi ini review saja. Yang kedua adalah aspek psikologis. Penekanannya bukan lagi bicara materi, Pak. Kalau jima itu kan materi. Makanya disebut dengan bashar, itu kan makhluk kasar yang bisa saling menyentuh. Ketika kita i'tikaf di Al-Baqarah 186 kan wala tubasyiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Bashar itu ya makhluk fisik yang bisa saling menyentuh, itu materi. Sandang, pangan, papan itu juga materi, Pak. Maka muncullah aspek yang kedua yang disebut dengan aspek psikologis. Penekanannya adalah happiness, bahagia. Kalau kita mau bikin survei, Pak, saya lah bikin survei. Seberapa bahagia rumah tangga kita, Pak? Kalau angkanya 1 sampai 10, Pak. Seberapa bahagia rumah tangga kita? 1 sampai 10. Ada 9,5. 9,9. Atau 100%, 10 nilainya 10, Pak. Ya, silakanlah bapak-bapak yang punya jawaban. Intinya berapa sih kebahagiaan rumah tangga kita? Nah, happiness itu, Pak, itu diakomodir oleh satu ayat dalam Al-Qur'an, surat Rum ayat 21 yang sering ada di kartu undangan itu. Itu intinya happy, Pak. Kata Allah Azza wa Jalla bahwa di antara fungsi menikah itu adalah hadirnya sakinah, ketenangan. Apalah artinya sandang, pangan, papan tercukupi tapi tidak sakinah, tidak tenang gitu, Pak. Gelisah, tidak bahagia, khawatir, takut mendua, lagi rame soalnya, Pak, ini sekarang. Men-3, men-4 lagi rame ini sekarang. Kan khawatir, Pak. Malam deg-degan dan seterusnya. Kemudian aspek psikologis yang berikutnya adalah mawaddah, kecintaan, Pak. Cuman penekanannya masih materi ini, Pak, sebetulnya. Mawaddah itu kecintaan ketika masih punya alasan. Kira-kira nih, Pak, kira-kira saja. Ketika laki-laki menikahi perempuan, pertimbangannya apa, Pak? Bapak ini punya istri itu apa pertimbangannya? Kenapa, Pak? Cinta. Ya kenapa, Pak, cintanya itu? Kan pasti ada alasan. Saya cinta kamu karena kamu cantik. Ya natural, Pak, fitrah. Daripada kita pengen yang jelek kan pasti pengen yang cantik. Tinggal yang cantik pengen kita, nggak kan itu aja persoalan. Aslinya sih pengen cantik, Pak. Nggak mungkin nggak pengen cantik, fitrah saja. Itu namanya mahabbah, Pak, cinta. Mawaddah itu ketika kecintaan masih punya alasan. Cantik, penampilannya menarik, badannya bagus, itu kan alasan. Kemudian naik level, Pak, dalam surah Rum ayat 21 itu setelah mawadah yang ketiganya adalah warahmah. Ketika cinta sudah tidak punya alasan. Masih bersama dengan istri, Pak? Cantiknya masih atau berkurang, Pak? Masih. Berarti isinya ada di sini nih, Pak, yang bilang masih. Ketika sudah berkurang, Pak, semuanya berkurang ini, udah berkurang lah, secara fisik berkurang, tampilan berkurang, tapi kok masih sayang, masih stay with her gitu, Pak, stay with, masih tetap bersama dengan dia, itu bertanda bahwa kita punya warahmah.
Saya tuh punya kakek nenek Pak, sampai sepuh ya. Kakek saya usia 80 tahun, nenek saya 70 atau berapa gitu. Yang jelas meninggal nenek duluan sih. Itu ketika mereka tinggal di rumah Pak, ya biasa aja kayak umumnya laki-laki perempuan itu, bercanda, ngobrol, ya harmonis saja. Walaupun kalau dilihat mohon maaf ya, secara fisik kan ya sudah sepuh gitu. Tapi kecintaan mereka ditampakkan dengan versi mereka, dengan cara mereka, sehingga fix ini adalah warahmah. Saat cinta tidak lagi punya alasan. Bedanya apa saat mawaddah dengan warahmah? Mawaddah itu Pak, cinta masih ada alasan. Warahmah cinta tidak pakai alasan. Saya tanya Pak, kalau cinta masih punya alasan, hilang alasannya, masih cinta nggak? Wah, udah nggak ada alasan. Nah, itu hilang alasannya jadi nggak cinta Pak. Makanya suka ada pilwil gitu di situ Pak. Kenapa harus ada yang istilahnya rumput tetangga jauh lebih? Emang bener Pak. Untung halaman saya nggak ada rumputnya. Maksudnya gitu Pak. Jadi penekanannya itu mawadah itu selalu ada alasan. Kalau warahmah itu enggak. Mau kata orang A, mau kata orang B, saya tetap sayang dan saya tetap bersama dia. Titik, selesai Pak. Itu namanya warahmah. Nah, itu bicara happiness Pak. Sakinah, mawaddah, warahmah itu happiness. Doanya Nabi Pak kepada Ali bin Abi Thalib, kan itu doa Nabi ke Ali Pak, bukan ke Fatimah, ke Ali dulu itu. Kata Nabi, barakallahu lak. Mudah-mudahan Allah memberkahimu wahai Ali dalam perkara-perkara yang positif yang Ali miliki. Apa yang Ali miliki dalam kelum positif itu mudah-mudahan Allah berkahi. Wa baraka alaik, dan mudah-mudahan keberkahan atasmu wahai Ali dalam konotasi yang negatif, karena laka itu bimana positif, alaik itu bimana negatif. Jadi kekurangan Ali ada keberkahan Pak, ketidaksempurnaan Ali ada keberkahan gitu loh Pak. Itu penekanan wa baraka alaik. Dan mohon izin Pak, setiap kita pasti punya dua kapasitas itu, ada kapasitas baik dan buruknya lah gitu. Laka dan alaika itu sama dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir tuh, laha ma kasabat wa alaiha. Nah itu kan konotasinya positif negatif tuh Pak. Penekanannya bagus dan jelek. Baru di ujung Pak, Fatimah didoakan, kata Nabi, wa jama'a bainakuma, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kalian berdua fi khair, dalam kebaikan. Ini bahasa doa Nabi Pak, kurangnya aja ada keberkahan. Kenapa? Karena tujuan nikah happiness, jangan sampai kekurangan menjadi alasan untuk tidak bahagia. Oh ini rumus Pak dari Nabi. Karena setiap kita pasti punya kekurangan. Jangan sampai alasan karena kekurangan tadi Pak, kita tidak bisa menjemput bahagia dalam rumah tangga. Tetap harus bahagia. Maka kalau menggunakan Al-Baqarah 186 Pak, Al-Baqarah 187, maaf tadi salah ya, 187 itu ada kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pasangan bagi suami, suami itu pasangan bagi istri. Fungsinya kok pasangan? Perempuan itu pakaian bagi suami, suami itu pakaian bagi istri. Artinya pakaian menutupi apa Pak? Ya menutupi kekurangan Pak. Kita punya kekurangan ditutupin pakai pakaian. Jadi saling menutupi, saling melengkapi. Kita tidak sempurna, pasangan tidak sempurna. Justru ketika dua-duanya bersatu, jadilah kesempurnaan gitu loh. Kita punya keburukan, istri punya keburukan, ketika disatukan, wa jama' bainakuma fi khair, jadi kebaikan Pak dua-duanya. Gitulah cara berpikir gitu Pak. Justru kekurangan pasangan, kekurangan kita ketika digabungkan menjadi kebaikan. Bagaimana caranya? Nah disitulah pentingnya sebuah parenting Pak. Bagaimana membangun rumah tangga supaya tetap berpijak pada dasar-dasar happiness, bahagia. Saya tutup Pak penjelasan ini di surah An-Nisa ayat 19. Ada kalimat begini. Kata Allah Azza wa Jalla, fa in karihtumuhunna, jika ada persoalan yang tidak kamu suka dari pasangan, terutama dari suami ke istri ya. Suami tidak melihat hal yang baik terhadap istrinya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, fa'asa antakrahu syai'a
fa'asa ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Mudah-mudahan Allah jadikan di dalamnya perkara-perkara yang penuh dengan kebaikan. Jadi pas doa Nabi dengan An-Nisa ayat 19 itu pas itu. Kita punya kekurangan, kita punya kebaikan, disatukan dengan pasangan ada dalam kebaikan. Koridornya harus baik. Kekurangan tidak menghalangi kita untuk menjemput bahagia. Itu yang kedua, Pak. Yang terakhir, yang ketiga adalah aspek agama atau spiritualitas ini, Pak. Agamis dia. Kenapa kok kemudian harus ada agama? Saya harus tekankan gini, Pak. Rumah tangga yang kita bangun bukan urusan sekerat daging. Rumah tangga yang kita bangun bukan urusan setetes air. Dan saya yakin Bapak paham maksudnya. Kecuali yang belum nikah. Apa nih ngomongin tetes air sama sekerat daging? Yang belum nikah. Yang udah nikah pasti paham. Nikah itu bukan urusan sekerat daging dan setetes air, Pak. Nikah itu urusan dunia dan akhirat. Makanya dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 Allah Azza wa Jalla tegaskan, qu anfusakum wa ahlikum naro. Bukan disuruh supaya memenuhi sandang pangan papan, jangan lupa. Bukan hayo jemput bahagia, bukan, Pak. Allah Azza wa Jalla tegaskan, hati-hati, neraka itu bisa jadi tempat keluarga, Pak. Kita dengan anggota keluarga kita itu bisa endingnya di neraka, bisa. Nah, supaya tidak sampai ke neraka, kita harus punya format, harus punya pola agar rumah tangga kita bukan rumah tangga neraka, tapi rumah tangga surgawi. Maka aspek yang ketiga, aspek spiritual atau aspek agama, konsepnya, Pak, memastikan rumah tangga kita rumah tangga surgawi. Kalau bahasa Nabi itu baiti. Nah, kalau ditanya, Pak, seberapa pantas keluarga kita disebut dengan keluarga surgawi? Ya, kira-kira gimana jawabannya? Kalau ditanya gitu, seberapa pantas, Pak? Aduh. Kasih skor 1 sampai 10, Pak. Seberapa pantas rumah tangga kita disebut keluarga atau rumah tangga surgawi? Dan Nabi menampilkan itu, Pak. Nabi itu rumah tidak mewah. Mohon maaf, Pak, tidak mewah. Kalau sekarang banyak ustaz yang memaksa Nabi itu harus kaya, monggo lah, terserah. Tapi menurut saya itu ahistoris, Pak. Mohon maaf ya, itu ahistoris. Nabi kita, Pak, Nabi Muhammad SAW pernah ada dalam suatu titik di mana beliau tidak punya harta. Rumah tidak mewah, kekayaan tidak ada. Sekalinya ada buat umat, maka Nabi tetap tidak punya apa-apa. Pakaian Nabi terbatas, rumah Nabi terbatas, ruangnya terbatas, Pak. Perabotan terbatas, tapi demi Allah segala keterbatasan yang Nabi miliki, Nabi berani declare baiti. Rumah Bapak lebih mewah dari Nabi, perabotan lebih banyak dari Nabi, pakaian lebih banyak dari Nabi. Pertanyaannya, berani jamin Kak rumah Bapak itu baiti jannati? Nah itu monggo. Saya nggak bisa menghakimi, itu masing-masing yang jawab. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, kenapa harus ada kalimat surgawi dalam rumah tangga kita, Pak? Nah, kita breakdown, Pak, ini materinya. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, yang pertama, Pak, Nabi SAW selain menjadikan At-Tahrim ayat ke-6 sebagai payung hukumnya bahwa rumah tangga kita harus selamat daripada api neraka, maka muncullah beberapa praktek para nabi alaihimussalam tentang bagaimana mengawal agar rumah tangga ini rumah tangga surgawi. Satu, Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Yakub lah yang lebih dekat, Pak. Nabi Yakub alaihissalam itu punya anaknya 12, Pak. Dikenal dengan nama Bani Israel. Ada 12 anak Nabi Yakub. Bapak nanti bisa browsing, Pak, siapa aja anaknya Nabi Yakub alaihissalam atau dikenal dengan nama Bani Israel. Saya hafal, Pak, karena memang diapalin. Jadi ini bukan sombong, memang apa, tapi ya tidak harus diapalin sebenarnya. Pokoknya ada 12 orang ini, Pak, ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia, itu mengumpulkan 12 anaknya dikumpul, termasuk Yusuf di dalamnya. Kemudian Nabi Yakub berkata gini, Pak, kata Nabi Yakub alaihissalam di hadapan anak-anaknya,
ma ta'buduna min ba'di. Kalau bapak sudah mati, kalian mau nyembah siapa? Itu jadi wasiat seorang Yakub, diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 133 atau 32, 132 lah dicek, atau 133 antara itu. Jadi Nabi Yakub nanya ke anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Kalau bapak mati nak, kalian mau nyembah siapa? Jangan-jangan kalian taat, jangan-jangan kalian sholat, jangan-jangan kalian syahadat, jangan-jangan kalian zakat, itu gara-gara kalian takut sama bapak. Kalau bapak nggak ada, jangan-jangan kalian akur, kalian guyup, kalian saling menyayangi, itu gara-gara ada bapak. Kalau nggak ada bapak, kalian jangan-jangan gitu Pak. Maka Nabi Yakub harus minta kepastian dari anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Kalau bapak mati, kalian menyembah siapa nak? Dijawab Pak dengan kompak oleh anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Kata mereka, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhannya bapak. Bapak Nabi Yakub punya Tuhan Pak, akan kami sembah Tuhan bapak. Komitmen kami sembah Tuhan bapak. Wa ilaha abaika, dan Tuhan nenek moyang bapak. Di antara nenek moyang Nabi Yakub Pak, Ibrahim. Siapanya Nabi Yakub Pak? Siapanya Nabi Yakub? Kakek. Wa Ismail. Siapanya Nabi Yakub? Paman. Wa Ishaq. Siapanya Nabi Yakub? Bapak. Kata Bani Israel, Pak, kami akan menyembah Tuhannya bapak, Tuhannya nenek moyang bapak. No, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Siapa Tuhan mereka semua Pak? Dilanjutin tali, takutnya ada pemahaman beda-beda nih. Tuhannya Ibrahim beda, Tuhannya Yakub beda, Tuhannya Ismail beda. Maka di ujung ada kalimat ilahan wahida, Tuhan yang satu, yakni Allah Azza wa Jalla. Itu kenapa harus dipastikan Pak? Kenapa Nabi Yakub itu menjadikan pertanyaan krusial ketika beliau akan meregang nyawa? Karena kewajiban seorang ayah sebelum dia meninggalkan dunia ini, pastikan anak-anaknya bertauhid. Titik. Itu kewajiban. Urusan mereka punya harta warisan, itu juga kewajiban. Tapi tidak lebih penting daripada memastikan mereka bertauhid. Kenapa? Urusan tauhid Pak, ini urusannya panjang. Saya ambil contoh Pak. Nabi Nuh alaihi salam punya anak yang kita kenal Pak, yang durhaka itu siapa namanya? Kan'an. Dalam surat Hud Bapak cek saja surat ke-11 ayat 42, 43, 44, 45. Itu permintaan Nabi Nuh supaya Kan'an dimaafkan, diselamatkan di akhirat. Jadi Nabi Nuh mengajukan proposal Pak ke Allah, doa. Ya Allah, tolongin dong nih anak saya Kan'an, gitu-gitu kan juga anak saya itu. Masa bapaknya nabi, bapaknya dai, bapaknya kiai, anaknya begini, dan gak bisa nyelamatin yang namanya anak. Tolong dong ya Allah. Gitulah kurang lebih permintaan Nabi Nuh alaihi salam. Lihat jawaban Allah Pak, di surat Hud ayat 46. Kata Allah Azza wa Jalla, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Nuh, dia Kan'an bukan keluarga ente. Waduh, digituin Pak. Kan'an itu bukan keluarga ente, bukan keluargamu, kata Allah Azza wa Jalla. Innahu amalun ghairun salih. Karena apa? Karena Kan'an tidak beramal-amal yang saleh. Dia bukan keluarga ente. Udah biarin urusan Kan'an, urusan lain. Ente urusin aja ente. Gitulah. Kesimpulannya Pak, akidah yang berbeda antara ayah dengan anaknya tidak bisa menyelamatkan satu sama lain. Putus nasab. Di akhirat Pak ya, putus nasab. Bahkan dalam konteks fikih Pak, bapaknya muslim, anaknya kafir, boleh nggak yang kafir dapat waris?
Enggak. La yarisul muslimul kafir. Seorang muslim tidak boleh memberikan waris kepada orang kafir. Sekarang dibalik, Pak. Bapaknya kafir, anaknya muslim. Boleh nggak nerima waris? Sama, tetap nggak boleh, Pak. Walal kafirul muslimah. Hadisnya kan dilanjut itu. Tapi kalau waris nggak boleh, kalau dikasih hadiah boleh nggak? Boleh. Jadi terima hadiah aja, Pak, nggak usah terima waris. Kalau bapaknya bukan muslim, atau kalau perlu diislamkan dulu lah, biar dapat waris. Hadirin khatimah rahimakumullah, maka mengajarkan akidah itu jadi aspek penting. Sandang pangan papan sudah terpenuhi, bahagia sudah, akidah bermasalah, the end, Pak. Selesai. Mohon maaf ini, nggak bisa diganggu gugat. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, nasab tidak berfungsi kalau akidahnya bukan Islam. Saya geser dikit, Pak. Bapaknya Nabi ini masuk neraka, masuk surga. Wallahu a'lam, Pak, sebetulnya ya. Tapi yang jelas gini, Pak, kalau ada yang berani menyatakan masuk neraka, ini agak berlebihan, Pak. Mohon maaf ya, tentu para asatid juga banyak lah dan punya nama besar, punya keilmuan yang mumpuni. Tapi kalau beliau-beliau menyatakan Bapak Nabi Muhammad itu masuk neraka, itu berlebihan, Pak, menurut saya. Saya kasih pendekatan gini, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Dalam bahasa Arab, Pak, ini ada beberapa asatid pakar bahasa Arab. Ada yang disebut dengan walidun, Pak. Walada yalidu, walidun artinya yang melahirkan. Kalau dia seorang ayah, walidun. Kalau dia seorang ibu, walidatun. Yang dilahirkan, maulud. Maka nanti kullu mauludin, semua yang dilahirkan. Saya ingin kasih penekanan gini, Pak. Kalau menggunakan diksi walidun, bapak, walidatun, ibu, berarti, Pak, anak yang dimaksud adalah anak biologis. Karena tidak mungkin anak itu lahir tanpa hubungan biologis kedua orang ini, Pak. Itu kalau menggunakan kalimat walidun. Diksi yang lain, Pak, yang kemudian disebut sebagai orang tua dalam bahasa Arab adalah abun. Adapun makna abun belum tentu bapak biologis. Kalau walidun pasti bapak biologis. Artinya dia nyumbang sesuatu, Pak, kepada si ibunya. Nggak mungkin nggak nyumbang. Itu namanya walidun. Tapi kalau abun, Pak, itu bapak yang belum tentu bapak biologis, Pak. Contoh hadis Nabi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Maka orang tuanya lah yuhawwidanihi, menjadikan dia Yahudi, yumajjisanihi, menjadikan dia Majusi, yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani. Siapa Pak Abawahu di situ? Itu orang tua, Pak. Siapa aja yang disebut orang tua masuk di situ. Orang tua asuh masuk, orang tua angkat boleh, paman oke, kakek bisa, Pak. Itu abun namanya. Bahkan lingkungan pun bisa disebut sebagai abun. Itu abun, Pak. Tapi kalau walidun pasti bapak kandung gitu loh, Pak. Nah, hadisnya sahih, Pak, riwayat Imam Muslim. Nabi ditanya oleh sahabat Rasul, bapak saya masuk mana? Surga apa neraka? Kata Nabi, abuka finnar, bapakmu masuk neraka. Sedih, Pak, sahabat yang nanya tadi. Langsung speechless lah, nggak bisa ngomong. Karena sedih, Nabi panggil lagi. Kata Nabi, sini. Inna abaka wa abi finnar. Bukan wa walidi, bukan. Bukan bapak kandung yang Nabi masukkan, tapi orang tua. Pokoknya orang tua Nabi saja. Toh orang tua Nabi kan gak harus bapaknya Nabi, Pak. Nabi itu paling lama diasuh sama siapa, Pak? Siapa pamannya? Berapa tahun diasuh sama Abu Thalib? Dari tahun 8, usia 8 tahun sampai usia 25 tahun, Pak. Berapa tahun itu? 17. Maka kadang Nabi menyebut Abu Thalib sebagai ayah. Jadi yang Nabi masukkan itu bukan Abdullah, Pak, Abu Thalib. Jadi kejauhan kalau bahas Abdullah, Pak. Tapi sayangnya kan
dengan argumentasi, kita sih bukannya nggak sayang sama orang tua Nabi, tapi ini adalah hadis, betul hadisnya, tapi bacanya nggak gitu juga gitu loh. Kan hadis itu ada cara bacanya, Pak. Kalau abun ya panai abun saja, jangan walidun gitu maksud saya lah. Kalau walidun oke lah, kita sepakat, selesai berarti Pak urusannya. Kalau masih abun itu masih sangat kemungkinan orang tua yang dimaksud bukan orang tua kandung, bisa paman, bisa kakek atau yang lainnya. Allah. Jadi hati-hati betul lah, jangan ngurusin keluarganya Nabi kalau perlu, Pak. Urusin keluarga sendiri. Itu mau tes DNA, mau tes apa terserah lah, yang penting keluarga kita surgawi ini gitu maksud saya, Pak ya. Wallahu a'lam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kita masuk Pak pada poin yang kedua. Setelah akidah apa lagi? Pastikan, Pak, keluarga kita ini keluarga yang ahli ibadah. Ibadah yang definitif, Pak, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Muhammad SAW adalah ibadah salat. Dalam surah Thaha ayat 132 kata Allah Azza wa Jalla, wa'mur dalam surat Sajdah, mohon maaf, Thaha 132, Pak, ada kalimat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Wahai Muhammad, ajarilah keluargamu salat. Ajari keluargamu sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam prosesnya. Thaha 132. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, itu perintah Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita disuruh untuk bersabar dalam prosesnya, Pak. Karena nyuruh anak sholat itu susah gampang, Pak. Susah gampang, Pak. Susah ya. Nyuruh anak sholat itu susah. Saya ingat betul, Pak, ada pertanyaan di sebuah pengajian. Ada satu pengajian itu di kafe, nggak mau di masjid, mainnya di kafe, karena jauh lebih nyantai gitu. Ada anak muda, Tad, saya mau nanya, apa alasan kita sholat? Katanya. Oh, saya bingung jawab itu. saya diam, belum jawab. Saya tahu, Tad, kenapa orang tua kita rajin sholat? Kenapa? Ya karena sudah tua. Saya yakin waktu mudanya sama kayak saya lah. Saya nyengir aja. Itu kan orang tua kamu. Orang tua saya kan beda. Tapi itu penjelasannya cukup ini. Apa alasan saya sholat? Saya kan masih muda. Saya pengen happy. Agama itu harus menyenangkan, harus enjoy gitu. Jangan membatasi aktivitas, pergaulan, tongkrongan, obrolan gitu. Itu pengennya saya saja. Duh, jawabnya gimana? Tapi itu ada, Pak. Tapi ya karena di kafe ya saya bisa bawain lebih enjoy juga lah, itu intinya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, ajari sholat. Nabi Ibrahim, Pak, alaihi salam juga mengajarkan anak-anaknya sholat, Pak. Dalam surah Ibrahim ayat 40, misalkan Nabi Ibrahim punya komitmen untuk jadi orang yang ahli sholat. Nah, ini caranya, Pak. Kalau ingin mengajarkan anaknya rajin sholat, jadi ahli sholat dulu. Kadang-kadang kita lengkap, Pak, metodenya. Ini doa Nabi Ibrahim, Pak. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan hamba orang yang ahli. Setelah itu baru apa, Pak? Wa min dzurriyyati. Baru anak saya, gitu loh, Pak, tahapannya. Jangan dulu ke anak, kitanya lupa. Bapaknya dulu, baru ke anak. Air itu turun dari atas. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, nah kalau itu bisa dilakukan, kita ahli sholat, anak kita punya keteladanan sholat. Oh, ada bapak yang teladan sholat, dia ahli sholat. Baru setelah ahli sholat perintahkan gitu loh, Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi saja ngasih aturan, Pak. Usia berapa, Pak, kita ajari anak kita sholat? Usia berapa? Kalau dalam hadis usia 7 tahun. Kalau usia 10 tahun belum rajin sholat juga diapain, Pak? Anak kita belum sholat, usia 10 tahun diapain, Pak? Intinya kan diberikan punishment, Pak. Ada sanksi buat mereka. Kenapa? Karena dia belum juga punya kesadaran untuk ibadah sholat. Usia 10 itu kelas 4-an ya, Pak. Kalau kelas 4 tuh masih malas-malesan, masih susah-susah juga, kita boleh memberikan sanksi punishment, Pak. Silakan berikan sanksi, asalkan mendidik dan wajar gitu loh. Jangan sampai nyiksa, karena nyiksa tidak masuk kategori mendidik, Pak. Itu jelas berbeda.
Cuman era kita zaman dulu mungkin mendidiknya ala-ala nyiksa. Dulu itu kan dulu, Pak. Zaman Bapak ya begitulah mungkin. Nggak sholat lempar ke kolam, itu kan urusan kita dulu. Kalau Bapak sekarang anak nggak sholat lempar ke kolam, Bapak ditangkap sama Komnas Anak, Pak, itu. Masuk kategori KDRT ini. Jadi apa namanya, kata Ali betul sekali, Pak. Kata Ali itu, alimu auladakum fa innahum khuliqu ghayra li zamanikum. Ajarilah anak-anak kalian itu sesuatu karena mereka tidak dilahirkan di zaman kita, Pak. Mereka dilahirkan di zamannya, dan kita harus cerdas bagaimana menghadirkan anak kita agar dia relate, Pak, dengan zamannya, bukan dengan zaman kita, tapi dengan zamannya. Dan itu butuh effort kita, Pak, karena kita harus usaha lebih banyak bagaimana memastikan anak kita punya kualifikasi, punya kompetensi yang pantas di zamannya, bukan di zaman kita. Nah, itu persoalannya, Pak. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ajari salat. Karena itu pondasi betul di dalam sebuah keluarga yang ingin disebut dengan keluarga surgawi. Saya kasih contoh Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu punya putri namanya Zainab, Pak. Namanya Zainab. Nikah dengan Abil As. Punya anak namanya Umamah. Cucunya Nabi namanya Umamah, dari putri bernama Zainab. Kemudian Umamah ini, Pak, suka digendong oleh Nabi dan dibawa sholat oleh Nabi. Dalam kitab Bulughul Maram ada itu, Pak, bab sifat sholat, di mana Nabi gendong Umamah. Saat Nabi ruku, Umamah ditaruh. Saat Nabi berdiri, Umamah digendong lagi. Nabi ruku, sujud, ditaruh. Berdiri, gendong lagi. Itulah yang menjadi dalil para ulama mazhab bahwa gerakan dalam sholat selama ada hajat, selama ada keperluan, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau ini tidak dibatasi, makanya oleh Imam Syafi'i supaya tidak mutasahil, tidak tasahul dalam praktek ini, maka maksimal 3 kali gerakan saja. Karena kalau lewat dari 3 kali berarti sudah berlebihan, itu sudah keluar daripada ketentuan yang semestinya. Makanya dalam kitab Safinah 3 kali gerakan menjadi sholatnya tidak sah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, terlepas dari itu semua, poinnya adalah Nabi bawa anaknya melaksanakan ibadah salat. Dilatih, Pak. Bahkan Nabinya jadi imam. Jadi kalau kita melihat imam gendong anak, itu maklum saja, Pak. Kecuali kalau imamnya sholat gendong istri, itu masalah. Kalau masih gendong anak masih aman, Pak. Kalau gendong istri baru jadi ramai nih. Kenapa begini sholatnya, itu baru. Kalau masih gendong anak tuh masih. Dan saya yakin, Pak, jarang ada masjid yang imamnya mau gendong anak ketika sholat. Mungkin terganggu atau apa, saya nggak paham. Tapi kok jarang sekarang. Nabi itu biasa gendong anak sholat gitu. Bahkan ada, Pak, Nabi itu sholat mau panjang, ada dengar tangisan, Pak, di belakang ibu-ibu. Ada tangisan. Nabi itu peka betul, Pak. Nangisnya anak. Nabi menyegerakan sholatnya. Selesai sholat kata Nabi kepada sahabat, tadi itu saya mau panjang bacaan, ya Al-Baqarah lah gitu. Pengen panjang tadi. Cuman karena dengar anak nangis, saya khawatir ibu ini gelisah dan bikin gelisah yang lain, saya segerakan sholat saya, Pak. Artinya, Pak, Nabi tidak melarang anak dibawa ke masjid. Bahkan ketika anak itu nangis di masjid, justru imam yang ngalah, Pak. Bukan anaknya yang harus diusir. Jadi imam yang ngalah. Nangis nih, segerakan sholatnya, Pak, supaya ibunya bisa langsung gendong, supaya ibunya bisa langsung bertindak. Atau mungkin dia kejepit apa atau kena sengatan apa, ya zaman dulu itu. Jadi betul-betul Nabi segerakan supaya ibu ini bisa ngondisiin anaknya. Itu cara Nabi, Pak. Jadi Nabi tidak pernah melarang ada tangisan di masjid. Kalau memang harus nangis, biarkan nangis. Cuman khawatir mengganggu, imamnya ngalah, Pak, menyegerakan sholat. Di kita kan, wah, anak nangis suruh keluar. Yang nangis, akhirnya besok-besok anaknya nggak mau datang ke masjid. Kenapa? Orang kemana aja diusir, apalagi sekarang. Satu contoh lain, Pak, Nabi SAW itu sujud, Pak. Hasan Husain ikut sholat bareng Nabi, karena Nabi tadi suka bawa anak ke masjid. Singkat cerita, Pak, Hasan Husain naik ke atas punggung Nabi yang lagi sujud. Mungkin nyangkanya kuda-kudaan gitu, Pak. Ya kan, anak kalau kita merangkak gitu ya, pasti anak naik. Mungkin dianggapnya kuda-kudaan. Dan itu bikin Nabi lama sujudnya, Pak. Diam lama. Yang gelisah kan sahabat, Pak. Ini kenapa Nabi kok sujudnya lama betul ini? Ini doa udah bolak-balik nggak kelar-kelar sujud. Mungkin udah baca doa ini, baca doa itu, kok masih juga sujud. Sampai ada satu orang sahabat, Pak, dia ngintip
Dilihat Nabi, oh ada Hasan Husain dalam hatinya. Sampai sahabat ngintip, Pak, itu karena saking lamanya. Kalau masih beberapa detik masih aman, Pak. Ini lama betul, Pak. Lama betul. Sampai sahabat harus ngintip. Ini kenapa kok Nabi itu lama betul sujudnya? Ternyata lagi didudukin sama Hasan dan Husain. Selesailah Hasan Husain puas menduduki punggung Nabi, selesai mereka, Nabi bangkit dari sujudnya, tahiyat salam. Kemudian sahabat ada yang nanya, Rasul kok lama betul? Kata Nabi, tadi Hasan Husain duduk di punggung saya. Itu Pak, kalau cara berpikir kita, ya mungkin tuh anak langsung digeser sama bapaknya. Kan gitu Pak, digeser. Tapi kenapa Nabi tidak lakukan itu? Nabi khawatir membuat trauma terhadap anak-anak. Jangan sampai kebaikan itu jadi trauma. Maka jangan pernah menghukum anak dengan kebaikan, Pak. Nggak boleh itu. Saya pernah ngajar di SDIT, Pak. Ada ibu guru di SDIT, ketika anak bikin salah suruh ngapal. Oh, saya nggak setuju, Pak. Sangat tidak setuju. Kenapa? Anak akan punya frame kalau ngapal itu adalah sebuah hukuman, Pak. Jangan menghukum dengan kebaikan. Salah itu. Akhirnya anak ini punya frame, kalau ngapal dihukum. Ini gak mau ngapal, Pak. Yang salah gurunya itu. Saya bilang di forum itu gak boleh ibu hukum anak dengan ngapal Quran. Ngapal Quran itu kewajiban, bukan hukuman. Ngasih motivasi. Walah menjadi hukuman. Gimana ceritanya ini ibu guru itu? Hanya dirubah format itu. Oh, saya nggak setuju betul itu. Saya tersinggung karena saya ngajarin tahfidz juga, ngajarin bahasa Arab juga. Sampai anak saya nggak mau belajar hafal Quran karena dianggap sebagai sebuah hukuman. Jangan hukum anak dengan kebaikan. Kalau mau hukum anak, ya boleh silakan dihukum. Makanya zaman Nabi ya 10 tahun nggak mau sholat, pukul, selesai. Ya hukuman tuh pukulan, selesai. Tapi tidak sampai menyiksa karena hanya sebatas mendidik saja. Tapi hadirin ikhwati man, sudah komat azan ini. Sudah. Oh iya. Terakhir Pak, sebagai closing statement, itu akidah yang kedua salat, yang ketiga Pak, membangun kebiasaan tilawah Al-Qur'an. Karena sudah jelas dalam pesan Nabi bahwa ajarilah anak kalian mencintai, di antaranya adalah mencintai Al-Qur'an. Nah, bagaimana agar Al-Qur'an itu bisa tumbuh di rumah menjadi sebuah habit, kebiasaan. Di tengah hari ini Pak, pengajian anak-anak pada maghrib itu kan sudah mulai berkurang ya. Di zaman kita masih eksis ya, di zaman kita sekarang ini agak-agak susah. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi satu trigger Pak kedepannya. Mungkin saya lanjutkan di poin berikutnya insyaallah. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan enggak Pak? Kalau ada saya nanti taruh di ba'da adzan. Kalau ada. Enggak ada Pak. Berarti enggak ada, kita langsung salat sunnah saja. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.